Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati. Saya Marisa Nur Octavia. Saya Revi Marsha Firdayati. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah. Dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa MPD, Prodi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai korespondensi dan penataan arsip. Konsep korespondensi atau surat menyurat. Korespondensi atau komunikasi tulisan sangat penting dalam suatu organisasi perkantoran karena merupakan suatu rangkaian aktivitas komunikasi verbal mulai dari penyusunan, penulisan, pengiriman pesan, sampai diterimanya oleh penerima surat. Menurut Rusdiana dan Zakiyah 2014, proses korespondensi dalam manajemen perkantoran merupakan cara untuk mengirimkan pesan tertulis kepada audiens internal maupun eksternal. Koresponden merupakan penulis surat. Dalam manajemen perkantoran, koresponden adalah orang yang berhak mempunyai wewenang untuk menandatangani surat baik atas nama perorangan ataupun kantor. Konsep korespondensi atau surat menyurat. Korespondensi atau komunikasi tulisan sangat penting dalam suatu organisasi perkantoran karena merupakan suatu rangkaian aktivitas komunikasi verbal mulai dari penyusunan, penulisan, pengiriman pesan, sampai diterimanya oleh penerima surat. Menurut Rusdiana dan Zakiyah 2014, proses korespondensi dalam manajemen perkantoran merupakan cara untuk mengirimkan pesan tertulis kepada audiens internal maupun eksternal. Koresponden merupakan penulis surat. Dalam manajemen perkantoran, koresponden adalah orang yang berhak mempunyai wewenang untuk menandatangani surat baik atas nama perorangan ataupun kantor. Dan keunggulan surat menyurat. Menurut Suyatni dan Aulia, surat memiliki 7 fungsi. 1. Alat komunikasi. 2. Bukti tertulis yang autentik. 3. Alat pengingat jika lupa. 4. Pedoman atau dasar bertindak. 5. Keterangan yang bisa memberikan rasa aman. 6. Bukti historis. Keunggulan surat. Yang pertama, lebih hemat. 2. Menjamin rahasia. 3. Formal. 4. Hal yang tidak secara lisan bisa pakai surat. Penggolongan dan karakteristik surat bisa dibedakan secara sifat, tujuan, cara pembuatan, dan cara mengirimkan. Dari wujud, 1. Kertas pos, surat bersampul. C. Surat terbuka. D. Surat tertutup. Memorandum dan data nota. Terusnya, pemakai. A. Surat pribadi. B. Surat dinas atau resmi. C. Surat siaga. Kegiatan. A. Internal di dalam organisasi. B. Eksternal di luar organisasi. Sasaran yang dituju. A. Dikirim kepada organisasi tertentu. B. Edaran atau dikirim kepada pejabat-pejabat. Isi atau tujuan penulis: surat pemberitahuan, surat perintah, surat permohonan, peringatan, dan pengadilan, dan lain-lain. Sifat: A. Surat sangat segera. B. Surat segera. C. Surat biasa. Menurut Suryatni dan Aulia, ada karakteristik surat yang baik. 1. Isi yang jelas. 2. Nada niat baik. 3. Format yang tepat. Cara menulis surat formal. Surat formal atau resmi harus mengikuti aturan dan konvensi tertentu. Format seperti itu membantu menyampaikan informasi secara profesional. Harus diingat bahwa ada berbagai format surat formal yang diikuti orang. Beberapa contoh dan penjelasan di dalam bab ini adalah yang umum digunakan untuk komunikasi formal saat ini.
Contoh format surat formal Sutiatni and Aulia 2019 dan Mupi Hildebrand and Thomas 1988 yaitu berisikan 1. Kop surat, 2. Tanggal, 3. Nomor surat, 4. Lampiran, 5. Perihal, 6. Alamat penerima, 7. Salam, 8. Kata pembuka, 9. Badan surat yang berisikan pemberitahuan bernada permintaan, penjelasan, konfirmasi, dan mengingatkan. 10. Penutup surat, 11. Salam penutup, 12. Nama perusahaan atau kantor atau organisasi asal surat, 13. Nama penanda tangan, 14. Nama jabatan, 15. Tembusan. Cara menulis surel dan memo. Surel dan memo adalah alat komunikasi internal kantor atau antar bagian. Karakteristik surel dan memo. Pertama, judul dan kata petunjuk. Kedua, topik tunggal. Ketiga, bahasa bersifat percakapan. Keempat, ringkas dan padat. Kelima, menandai hal yang penting. Bagian dari format surel. Kata penunjuk atau heading, salam pembuka atau salutation, isi surel atau body, penutup atau closing lines.